Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhib wa hum ya'lamun. A'addallahu lahum 'adzaban shadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ittakhadhu aymanahum jannatan fasaddu 'an sabilillahi falahum 'adzabun muhin lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Tema kita pada pagi hari ini tema tentang kaum munafikin. Ya. Yang tentu versi Al-Quran yang dimaksud munafikin adalah kafirin, ya. Sebagaimana disebut di awal Al-Baqarah, ya. Ketika Allah menyebut wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin, ya. Di ayat-ayat itu enggak ada satupun kata munafikin, ya. Yang ada ditutup dengan wallahu muhaitum bil kafirin, ya. Jadi yang dimaksud munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang kafir yang berakting sebagai orang-orang mukmin. Ya. Begitu juga yang ada di surat Ali Imran, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Ya. Orang-orang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik. Ya. Ungkapannya disebut dengan kafaru. Ya. Maksudnya nafaku. Ya. Oleh karena itu, kaum munafikin itu disebut oleh Al-Quran orang mereka yang tersatukan di neraka jahanam. Ya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Nisa, ya. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang kafir dan orang munafik itu di neraka, ya. Sehingga ini penting dipahami zaman sekarang, ya, ketika kita melihat orang-orang yang bersifat ataupun beraktivitas gaya orang-orang munafik, ya, maka kita tidak bisa menyebut mereka sebagai orang munafik. Ya. Ya. Kalaupun mau menyebut munafik, maka istilahnya adalah munafik amali, ya. Jadi orang munafik yang pekerjaannya atau sifatnya, ya, seperti orang-orang munafik, ya. Sehingga tetap kita tidak bisa mereka sebagai orang kafir, ya, atau sebagai orang-orang yang istilahnya berada di dalam neraka yang paling bawah, fiddarkil asfali minan nar, ya. Walaupun bagi orang-orang beriman yang berada di dalam jalan yang lurus,
tetap waspada ya, jangan sampai terjerumus dalam kemunafikan walaupun hanya kemirip-miripan dalam segi amal ya. Karena tidak mustahil memang awalnya mirip ya. Tapi lama-lama jadi beneran walaupun yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi karena memang orang munafik itu aslinya orang kafir ya. Ya, seperti disebut di awal Al-Baqarah, wallahu muhitum bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yang dimaksud kafirin di sini ya wa minan nasi tadi ya di atas ya. Maka kita nggak bisa menuduh si fulan munafik, kelompok itu munafik ya. Kecuali kalaupun mau menyebut ya munafik amali ya, pekerjaannya bergaya orang-orang munafik ya. Seperti itulah secara hukum ya, karena memang walaupun memang amali ya tidak mustahil memang kejahatannya, dampaknya ya itu ya sama dengan munafik yang beneran, sehingga soal dosa tetap mereka akan mendapat dosa. Ya. Jadi di ayat 14 ini bercerita tentang tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay. Ya. Ya. Abdullah bin Ubay, begitu juga Abdullah ibnu Nabtal. Ya. Yang akrabnya sama orang-orang Yahudi. Ya. Tapi saat ada peluang akrab bersama para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka berakting sebagai orang beriman yang asli, yang nggak mungkin bisa disebut orang kafir ya, sehingga semua harus berhusnudzon kepada dua orang ini ya, Abdullah bin Ubay dan Abdullah bin Nabtal ya. Jadi dua orang ini memang diriwayatkan mirip seperti yang disebut di awal Al-Baqarah ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Jadi mereka bergaul bersama Rasulullah, bergaul bersama para sahabat ya. Maka begitu ada peluang bergaul dengan orang Yahudi, mereka akrab dengan Yahudi. Ya. Dan saat bergaul dengan Yahudi itu, mereka membocorkan semua yang dibicarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi pertanyaannya, memang Rasulullah nggak bisa gitu ya kalau ada Abdullah bin Ubay, ada Abdullah bin Nabtal hadir di dalam sebuah pembicaraan, berhati-hati gitu ya ngomongnya ya. Ya. Ya, nanti takutnya omongannya itu dibocorkan kepada orang-orang Yahudi ya. Ya nggak bisa begitu hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah hanya tahu ya ataupun meyakini orang ini membahayakan kalau ada wahyu ya. Ya kalau nggak ada wahyu ya Rasulullah melihat semua orang beriman itu sama ya. Kalau dia cuma berakting ya Rasulullah nggak tahu kalau itu sebuah acting ya. Ya, dan ini diungkap di 101 surat At-Taubah ya. Ya. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum ya. Di antara penduduk Madinah itu ada yang menjadi dedengkot kemunafikan, maradu ya. Ya, jadi munafiknya benar-benar tulen banget ya. Maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum ya.
kamu nggak akan tahu siapa mereka aslinya. Ya. Kamu taunya mereka hanyalah sahabat, hanyalah orang-orang yang mendukung dakwah ini. Ya. Yang tahu hanya kami Allah. Nahnu na'lamuhum. Ya. Walaupun Allah mengancam mereka diazab 2 kali, diazab dengan azab 2 kali lipat. Sanu'adzibuhum marrataini, ya. Tsumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Ya. Maka ini harus menjadi satu perhatian bagi kita, ya. Ya, yang biasanya memang apa yang terjadi di zaman Rasulullah, hal-hal seperti itu, ya, intinya UUD, ya, ujung-ujungnya kepentingan duit, ya, ataupun kepentingan ketokohan, ya, karena Abdullah bin Ubay itu merasa ketokohannya tertutupi oleh kehadiran Rasulullah, jadilah dia dendam kepada Rasulullah SAW. Dia berpikir harus dihancurkan dari dalam, bekerja sama dengan kaum Yahudi. Ya. Dan di zaman ini, ya, sekali lagi kita memang tidak bisa menyebut saudara-saudara kita yang akrab dengan Yahudi itu memang munafik, ya. Tapi sungguh sangat mengkhawatirkan, ya. Ada sekelompok kaum muslimin yang begitu akrab dengan Yahudi. Pokoknya akrabnya dengan semua musuh Islam, ya. Akrabnya dengan Syiah, ya. Akrabnya dengan Nasara, ya. Wah, berbagai macam kegiatan untuk, ya, menunjukkan bahwa, ya, apakah karena takut disebut radikal, apakah supaya disebut dapat menjadi orang yang sangat toleran dan seterusnya, ya, sehingga harus berakrab-akrab ria, ya. Kalau dikonfirmasi katanya strategi, katanya macam-macam lah, ya. Ala kulli hal, ya, mirip lah, ya. Mirip, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, ya. Allah yang tahu, ya. Walaupun kita khawatir kalau memang itu strategi, kenapa? Justru kelompok-kelompok di negeri ini yang akrabnya dengan Yahudi, akrabnya dengan Syiah, ya, dan dengan semua kelompok kufar, ya. Tapi sering juga menyakiti kaum muslimin, ya. Tidak sedikit kegiatan-kegiatan kaum muslimin yang dibubarkan, kegiatan kaum muslimin yang dibuli dan seterusnya, ya. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya, maha benar Allah ketika mengingatkan, ya, pentingnya menjadi orang-orang beriman yang memiliki wala yang jelas, ya, loyalitas yang jelas, dan bara yang jelas, ya. Karena ternyata wala dan bara yang enggak jelas itu memang membuat akidah manusia itu abu-abu, ya. Dan kalaupun memang ternyata nggak bisa disebut sebagai kafir yang berakting, ya, yang istilah Qur'annya itu munafik, ya, maka paling tidak jatuh ke dalam kefasikan, berarti, ya, kepada dosa yang terus-menerus, ya. Dan bahayanya ketika dosa yang dilakukan, ya,
di dalam berakrab ria dengan orang-orang kafir dan selalu membuli kaum muslimin, ya, itu dianggap suatu hal yang biasa, suatu hal yang bukan dosa, ya. Bahkan istilahnya seperti yang disebut nanti di ayat ke berapa itu, 17 atau 18, wa yahsabuna annahum ala syai', ya. Mereka menganggap ini sebuah strategi yang paling baik, yang paling benar, supaya kita begini, supaya kita gitu, ya. Nauzubillah, ya. Wa yahsabuna annahum ala syai', itu juga yang menjadi prinsip kaum munafikin, ya. Ya, berada dalam kesalahan, kejahatan, tapi nggak merasa berbuat jahat, bahkan merasa di dalam sebuah kondisi yang baik, ya. Ya, namanya apa istilahnya, baju kotor di bagian belakang misalnya, yang tahu orang lain, ya. Pemilik baju itu nggak pernah tahu, ya. Ya, begitulah. Ya, seharusnya orang-orang seperti itu ketika diingatkan oleh orang yang lain, ya, seharusnya, ya, menjadi tersadarkan, ya. Tapi justru yang mengingatkan yang diserang habis, ya. Ya, bil khusus MUI Jawa Timur itu MUI yang pertama yang memfatwakan bahwa Syiah bukan Islam, ya. Ya. Tapi justru kaum muslimin yang terbanyak Syiahnya itu di Jawa Timur, ya, khususnya di daerah Malang, ya. Itu pusat Syiahnya luar biasa, ya. Dan saat saya dulu masih tinggal di Surabaya tahun 80-an, itu memang sudah rame, ya. Ya, ada satu yayasan yang ya walaupun kecil, walaupun tidak berarti, tapi cukup lumayan bekerja untuk mengingatkan umat tentang bahaya Syiah, namanya Yayasan Al-Bayyinat, ya. Ya. Nah, ini contoh, ya, di lapangan, ya. Maka di ayat 14 ini Allah mengingatkan, ya, pada orang-orang beriman, ya, ya, bahwa engkau akan menghadapi alam tara ilal ladzina tawallaw, ya. Tidakkah engkau melihat sekelompok manusia yang berloyal, ya. Berloyal itu, ya, terlihat adanya keakraban, kecintaan, bekerja sama, ya, saling menikmati, ya, apa istilahnya, simbiosis, ya. Yang muslimnya mendapat manfaat ini, yang kafirnya mendapat manfaat itu, dan seterusnya, ya. Nah, itulah yang disebut dengan tawallau, ya. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang berwala kepada kaum yang dimurkai oleh Allah, qauman ghadiballahu alaihim, ya. Dan jika kita membaca Al-Fatihah, yang dimaksud kaum yang dimurkai oleh Allah nggak ada lagi kecuali yang dimaksud ada al-Yahud, ya. Ya, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, ya, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dan Abdullah bin Nabtal, ya, setiap kali bertemu dengan Yahudi, membocorkan semua pembicaraan Rasulullah bersama para sahabat yang dihadiri oleh tokoh munafik ini, ya. Jadi dalam tafsir Al-Maghdubi alaihim di surat Al-Fatihah itu, ya, yang dimaksud adalah, ya, orang-orang Yahudi, ya. Begitu juga yang disebut di dalam surat Al-Maidah, ya. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwa wa la'iba, ya. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun, ya. Kemudian Allah katakan wa ghadiballahu alaihim wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, ya. Maka yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, wa ghadiballahu alaihim, ya. Oleh karena itu penting orang beriman
memahami apa saja yang kemaksiatan yang menjerumuskan manusia kepada ghadabullah, ya, kemurkaan Allah, ya. Ya. Karena bisa jadi orang beriman, ya, tapi punya kesamaan dengan Yahudi, sama-sama mendapat ghadabullah, ya. Ya, maka jika orang beriman terjerumus kepada amal yang menjerumuskan kepada ghadabullah, maka hendaklah segera bertobat, ya. Salah satu kemaksiatan yang menjerumuskan manusia kepada ghadabullah adalah membunuh, ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, ya. Ya. Begitu juga berarti apa? Kemunafikan, ya. Ya. Kemunafikan berarti termasuk amal yang membuat manusia mendapat ghadabullah, ya. Walaupun itu juga bisa masih bertobat, ya, ya. Walaupun sifatnya amali, ya. Kalau itu memang amal-amal yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik, ya, juga bisa menjerumuskan manusia kepada ghadabullah, na'udzubillah, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna as-saw' alaihim dairatus saw' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira, ya. Jadi ini yang sangat dikhawatirkan, ya. Ya, memang labelnya sih Muslim, wah, Masya Allah, organisasi Muslim, ya. Tapi ya, ternyata perilaku kemunafikan, ya, sehingga mengkhawatirkan sekali, ya, terjerumus kepada ghadabullah, ya. Oleh karena itu, kalau kita baca ayat-ayat surga, selalu kita diingatkan, ya, bahwa termasuk yang membuat kamu masuk surga itu ngumpulmu bersama orang-orang beriman, ngumpulmu bersama orang-orang yang soleh, yang cinta Allah, cinta amal soleh, itu juga sesuatu yang membuatmu masuk surga. Sebagaimana, ya, cintamu, hidupmu bersama orang-orang Yahudi, ya, itu sama membuat kamu juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayat yang paling sering kita baca adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi itu artinya kamu harus apa istilah kita itu nyemplung, ya, ya. Harus basah, ya. Dari dalam bergaul dengan orang-orang beriman, ya. Ya, sehingga merasakan kebahagiaan saat mereka bahagia, merasakan kesedihan saat orang-orang beriman itu sedih, ya. Ya, merasa bahagia walaupun dia nggak dapat apa-apa, cukup melihat orang-orang beriman itu bahagia, dia ikut bahagia, ya. Nah, itu bukti orang beriman yang betul-betul walaknya kepada orang-orang beriman, ya. Oleh karena itu di ayat ini Allah mengingatkan orang-orang beriman, ya, orang-orang yang memahami surat Al-Mujadilah, hati-hati dengan sebuah kemaksiatan yang nggak dirasa, ya, ya. Istilah ayat beberapa ayat setelahnya itu kemaksiatan yang wayahsabuna annahum ala syai', ya. Yang nggak dikira itu kemaksiatan, nggak dikira itu membuat kaum muslimin menjadi tersakiti, ya, menjadi terugikan oleh sikap-sikapnya, ya. Kalau Allah katakan alam tara ilal ladzina tawallaw qauman, tidakkah engkau lihat orang yang berwala kepada satu kaum yang telah dimurkai oleh Allah, qauman ghadiballahu alaihim, ya,
Nah, yang dimaksud adalah orang-orang Yahud, ya. Mahum minkum, ya. Ya, kok bisa ya berwala kepada Yahudi, padahal Yahudi itu ya, ya mahum minkum, ya. Mahum minkum itu apakah istilahnya tidak sejenis dengan mereka, ya. Ya, mahum minkum wala minhum, ya. Mereka tidak termasuk kelompok kalian dan kalian juga tidak termasuk ya kelompok mereka. Ya. Artinya apa? Punya perbedaan yang menyolok di mana-mana, ya. 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 Ini sholat, ini enggak sholat. Yahudi enggak puasa, ini puasa. Ya. Yahudi enggak baca Quran, ini baca Quran. Ya. Ya. Ya, mungkin dari segi pakaian juga bisa begitu, ya. Ini Yahudi pakaiannya begitu, cuma pakai kupluk kecil di ujungnya, ya. Ya. Bahkan mereka sekarang dengan leluasa di Sulawesi itu mereka bikin sebuah museum, ya. Museum yang ingin menggambarkan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang melakukan holocaust, ya, pembasmian sebuah etnis, ya, didukung lagi, ya, dihadiri lagi peresmiannya, ya. Yang satu pakai peci, ya, bergaya begini ini, ya, ya. Yang satu Yahudi, yang satu disebut kiai, ya, macam-macam lah, ya. Ini yang disebut dengan ya mahum minkum wala minhum, ya. Punya perbedaan di mana-mana, ya. Tapi anehnya kenapa kalau untuk sebuah proyek, ya, hancurkan Islam dan kaum muslimin kok bisa sama, ya. Bekerja sama, saling tolong menolong, saling membantu, saling memperalat, ya. Kalian yang ngomong bahwa kami ini benar, kalian yang ngomong bahwa belalah kami di hadapan mereka, bully mereka itu, ya, yang mengecam Yahudi, yang itu berarti itu orang radikal dan seterusnya, ya. Ini kan keimanan yang sangat aneh, ya. Ya, kemana itu sholat-sholat yang dilakukan, kemana itu Al-Quran yang dibaca dalam minimal di dalam pembukaan acara mereka, kemana, ya. Sehingga kesian kaum muslimin yang di bawah naungan organisasi itu harus menyebut kami adalah kelompok yang lurus, kami kelompok yang lurus, kami kelompok garis yang lurus, karena memang aslinya seperti itu, ya. Disitulah mengapa, ya, kalau kita baca surat At-Taubah, ya, itu kita diingatkan berulang-ulang hati-hati fitnah harta, ya. Ya. Itu dari Al-Anfal, ya, sampai At-Taubah itu, ya, ayat-ayat hati-hati fitnah harta, ya. Ya, karena kalau nggak hati-hati manusia, ya, bisa siap menjadi agen, ya, musuh Islam, musuh kaum muslimin, ya, ujung-ujungnya demi harta, ya. Ya. Bahkan sudah menjadi informasi yang umum, ya. Kalau ketokohannya begini, sebulannya 100 juta. Kalau ketokohannya seperti ini, sebulannya 75. Sampai yang paling tokohnya mungkin cuma sekelurahan atau sekecamatan, sebulannya 25 juta. Ya. Yang penting kamu menjadi agen kekufuran untuk menghantam Islam dan kaum muslimin. Ya. Ya, tentu mereka yang sudah terjerumus dalam fitnah harta, ya udah nggak apa-apa deh, ya. Nunggu kaya lewat jalan yang benar susah. Ini sudah ada di depan mata, akhirnya terjerumus hanya karena harta yang disebut oleh surat At-Taubah itu aradhan qariban, ya. Ya, aradhan itu kan asal artinya sesuatu yang lewat, ya.
Maka harta disebut sesuatu yang lewat karena ya berapapun orang punya kan lewat ya. Lewat habis, datang habis. Kalau bukan hartanya yang lewat, manusianya yang lewat ya. Alias innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Maka nanti di ayat ini juga akan dijelaskan ya betapa yang membuat manusia itu terjerumus ke dalam kemunafikan zaman dahulu. Mungkin kalau sekarang amal-amal kemunafikan juga karena harta ya. Ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun ya. Dan bila perlu mereka menggunakan senjata sumpah ya. Demi Allah saya nggak bermaksud begitu. Demi Allah saya ini tidak bermaksud membantu orang-orang Yahudi. Ya sudah tahulah, siapapun tahu kalau Yahudi itu penjahat dan seterusnya. Ya. Hanya Allah yang tahu. Ya. Oleh karena itu penting sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya. Jika ada sesuatu yang meragukan sahabat, ya maka itu segera dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi jelas-jelas dia datang ke Israel, salaman, foto-foto, tangan Israelnya dicium-cium, ya. Sulit untuk bisa dipahami dengan pemahaman yang lain, ya. Maka ayat-ayat ataupun hadis yang mengatakan jangan suudzon, ya, jangan suudzon itu juga bermakna jangan memancing orang lain suudzon, ya. Jangan memancing orang lain untuk disuudzoni. Itu juga menjadi bagian daripada perintah yang terimplisit di balik jangan suudzon. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Saat Rasulullah berjalan dengan seorang wanita di sebuah remang-remang bulan purnama, ya. Ada sahabat yang lewat, ya. Rasulullah khawatir sahabat itu nanti berpikir yang enggak gitu ya. Maka sahabat itu dipanggil, ala rislik, yang pergi dulu ya. Ya, Rasulullah mendekat, kamu lihat kan bahwa di samping saya adalah istri saya. Ya, baik ya Rasulullah, ya. Walaupun siapa sih yang berani mensuudzoni Rasulullah SAW, ya rasanya kita aja nggak tega lah Rasulullah disuudzoni, ya. Saya yakin para sahabat juga begitu. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada para sahabat, ya, kalau nggak mau disuudzoni orang, jangan menjerumuskan diri, jangan memancing orang untuk suudzon, ya, sehingga itu bisa membantu, ya. Oleh karena itu orang-orang munafik itu menggunakan pendekatan sumpah, ya, demi Allah, padahal itu ya sebuah kebohongan, ya. Jadi begitulah, sebuah kejahatan itu akan melahirkan kejahatan yang lain, ya. Terjerumus dalam amal kemunafikan itu kejahatan, ya. Supaya amal kejahatannya itu tidak dinilai sebagai jahat, ya, maka dia berbohong, ya. Dia bikin sebuah jumpa pers, ya. Bahkan ada yang bikin vlog, ya, bahwa keakraban saya dengan Yahudi itu begini, hanyalah sebuah strategi dan seterusnya, ya. Padahal semua tahu di balik itu berapa miliar dia terima untuk sebuah tujuan itu, ya. Lebih jahat lagi ketika, ya, untuk melindungi perbuatannya pakai sumpah demi Allah, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut salah satu dosa besar adalah, ya, syahadatuz zur, ya, kesaksian orang dengan kesaksian yang bohong, bersumpah atas nama Allah, ya, dengan sebuah kebohongan. Wa yahlifuna 'alal kadzib wa hum ya'lamun. Padahal mereka juga tahu bahwa apa yang dilakukan itu semua hanyalah
acting saja, rekayasa saja. Ya. Ya, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Yang terkadang memang bukan yang terkadang ya, umumnya karena fitnah harta. Ya. Ya. Kemudian ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, ya, falahum adzabun muhin. Dan begitulah seterusnya. Dia selalu setiap kali ada tuduhan, ada penilaian, segera dia menggunakan sumpahnya. Ya. Ya. Dikatakan junnah. Ya. Kalau kita lihat film itu kan ada suka ada perang tanding pakai pedang ya. Di saat kanan kirinya megang besi bulat ya. Disebut dengan tameng, itu namanya junnah. Ya. Ittakhadhu aymanahum junnatan ya. Ya, sehingga ya, karena selalu menggunakan sumpah untuk tameng dirinya agar dirinya tetap disebut sebagai kelompok mukminin, ya, maka jatuh lagi di dalam kejahatan yang lain, ya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Jatuh kepada apa? Menghalangi umat manusia ya dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu orang-orang yang orang-orang yang terhalang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebelumnya a'addallahu lahum adzaban syadida, ya. Ya. Allah akan menyediakan bagi mereka azab yang keras, ya. Jangan dikira Allah nggak tahu ya, isi hati manusia itu, ya. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, ya. Allah menyebut perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang sangat jelek, ya. Ya. Ya, jadi karena berdampak menipu orang-orang beriman, ya. Ya, begitulah ya. Sebagaimana yang disebut ya, bahwa memang orang-orang beriman ini dikepung oleh ujian-ujian dari kafirnya, dari munafiknya, dari orang berimannya juga, ya. Baru kemudian di ayat 16-nya ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, ya. Ya, kata junnah itu menunjukkan apa? Ya, sesuatu yang selalu digunakan, ya. Ya, kalau dalam perang tanding kan setiap ada pedang ingin menebas dirinya maka langsung dihalau oleh tameng, ya. Nah, begitulah ya, kaum munafikin, ya. Ya. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Maka itu berdampak kepada kaum muslimin atau umat manusia secara umum. Kembali kepada Islam, ya, sehingga Allah ulangi lagi falahum adzabum muhin, ya. Bagi mereka azab yang menghinakan, ya. Di atas adzaban syadidan, ya. Di ayat 16 adzabum muhin, ya. Ya, ini menunjukkan juga betapa orang-orang beriman itu jangan sampai, ya, jangan sampai niru-niru, ya, perbuatan orang munafik, ya. Walaupun perbuatan orang munafik itu istilahnya tidak berdampak kepada orang lain, hanya berdampak kepada dirinya saja, jangan, ya. Contohnya apa? Contohnya jangan mudah menggunakan sumpah, ya. Ya. Jangan dikit-dikit demi Allah, ya. Ini biasanya misalnya dalam bisnis, ya, demi Allah ini saya cuma ngambil untung cuma sekian kok, ya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, ya,
dagangan yang sering digunakan sumpah-sumpah melulu itu bisa berdampak mamhaqatun lil barakah, ya. Itu bisa mengurangi keberkahan rezeki itu, ya. Ya. Sehingga ya, iritlah dalam menggunakan kata sumpah. Gunakan sumpah itu hanya untuk apa, ya, kondisi yang memang sangat dibutuhkan, ya. Ya. Ya, jangan sampai urusan makan aja pakai sumpah, ya. Demi Allah saya udah makan. Oh, maaf bukannya saya ini menolak, ya. Masa makan aja pakai demi Allah, ya. Ada lagi, ya, kelompok tiba-tiba bau nggak sedap, ya, bau angin, ya. Kemudian temennya, kamu ya, demi Allah enggak. Ini juga, ya, nggak tepat, ya. Masa urusan angin aja harus pakai demi Allah, ya. Ya, karena itu Allah ingatkan yang suka demi Allah itu aslinya kaum munafikin, ya. Ya, Rasulullah mengatakan jangan tiru dikit-dikit bersumpah itu walaupun cuma urusan kecil-kecil, ya. Ya. Apalagi bersumpah untuk fasaddu an sabilillah, ya. Menggunakan sumpah untuk membuat umat manusia tidak tertarik kepada Islam, bahkan bisa membenci Islam, ya. Bisa salah paham kepada Islam, ya. Orang di sisi Allah sebetulnya soleh, sebetulnya ikhlas, ya. Tapi karena kegiatan ataupun karena sumpah orang-orang yang beramal seperti kemunafikan itu, ya, jadi harus terpahami dengan ataupun tertuduh dengan tuduhan-tuduhan yang merugikan, yang ya, katakan merusak nama baiknya dan lain sebagainya, ya. Maka selanjutnya Allah katakan lan tughni anhum amwaluhum, ya. Ya, bahwa harta dan anak-anak mereka itu nanti di hari kiamat tidak akan memberi manfaat apapun bagi mereka, ya. Ya, tidak akan beri manfaat sekecil apapun, syai'a, ya. Justru ini yang ketiga, ya. Ancaman yang ketiga, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, ya. Ya. Ini diturunkan oleh Allah ayat ini karena ungkapan-ungkapan orang munafik yang merasa, ya, nggak mau kalah gitu, ya. 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 Mereka mendengar ayat-ayat bahwa orang-orang beriman itu nanti di akhirat enak, ya. Ya, misalnya innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, ya. Atau mungkin ayat-ayat seperti illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun, ya. Ya, mereka mengatakan memang mereka doang yang nanti di akhirat hidup enak, kita juga enak, ya. Ya. Ya, ini anehnya ini orang munafik nih, lihat, ya. Mereka tidak mau kalah dengan keyakinan orang beriman bahwa di akhirat orang beriman itu akan hidup enak. Ya. Berarti apa? Mereka itu juga beriman kepada hari akhirat, ya. Jadi persis seperti di awal Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya. Ya. Tapi, ya, ketika salah wala dan salah bara, ya, keimanan kepada hari akhirat itu jadi ngaco, ya. Ya. Jadi mereka bikin pernyataan sendiri, ya. Kami juga nanti di akhirat juga tetap hidup enak, ya. Ya. Kan kami di dunia ini punya harta, ya.
punya anak, ya, pastilah harta dan anak kita itu nanti bisa membuat kita enak. Ya, ya. Jadi karena pernyataan seperti itulah, maka Allah turunkan ayat ini. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Kamu kira harta dan anakmu itu ya apa berpengaruh membuat kamu enak? Gak bakalan, kata Allah, sedikit pun gak bakalan. Ya. Nah, dan sebenarnya ini menjadi satu satu penjelasan dalam banyak ayat ya. Ketika harta itu hanya digunakan untuk menyakiti Islam, menyakiti kaum muslimin, ya, maka Allah jelaskan maka harta itu sungguhnya sudah tidak ada manfaatnya lagi bagi manusia. Ya. Abu Lahab itu adalah orang yang sangat kaya di zamannya. Ya. Abu Jahal mengizinkan Abu Lahab nggak ikut perang Badar, memerangi Rasulullah hanya karena apa? Karena dianggap Abu Lahab itu siap membayar lebih besar daripada umumnya orang-orang yang mendanai kaum musyrikin menyerang Rasulullah dalam perang Badar. Ya. Tapi apa kata Allah? Ma aghna anhu ma'luhu wa ma kasab. Ya. Sebanyak apapun harta itu, jika digunakan untuk memusuhi Islam dan kaum muslimin, ya, menjadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Ya. Bisa jadi orang beriman yang mungkin hanya bisa berinfak 2.000, tapi bagi dia 2.000 itu sangat berarti, maka justru di sisi Allah itu menjadi 2.000 yang bisa ya bernilai jutaan atau bukan ratusan juta dan seterusnya. Ya. Itu salah satu penjelasan dalam banyak ayat, ya, termasuk apa yang dijelaskan di surat Ali Imran 2 kali, ya. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Di awal surat. Nanti di awal juz keempat, ya, diulang lagi oleh Allah. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Maka bagi orang-orang yang beriman, yang memiliki wala dan bara yang lurus, ya, yang berhati-hati jangan sampai hartanya hartanya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka penting dia memikirkan, ya, digunakan untuk apa hartanya. Ya. Karena di ayat ini dikatakan ketika harta itu digunakan justru untuk menyakiti Islam dan kaum muslimin, disitulah harta itu tidak akan bermanfaat. Ya. Sedikit pun lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Padahal nanti di surat-surat berikutnya ada surat At-Taghabun, harta itu ketika digunakan dengan baik justru banyak menghasilkan ampunan bagi pemilik itu. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Ya. Bedakan dengan harta orang-orang munafik ini, ya. Harta dibangga-banggakan, ya. Punya sekian miliar, punya sekian ratus miliar, tapi ya, dihasilkan dan digunakan untuk menyakiti kaum muslimin, sehingga di akhirat Allah katakan lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Justru itu menjadi harta yang menjerumuskan manusia ke neraka. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah.
Semoga Allah menjaga kita semua ya, agar hati ini betul-betul diarahkan, dihidayahi ke jalan yang lurus ya. Karena ya kadang ketika hati ini sudah menyimpang ya, suka tidak disadari ya penyimpangannya, atau bahkan lebih berat lagi udah menyimpang masih merasa paling benar, paling soleh ya. Ya, yang biasanya diingatkan oleh saudaranya yang lain, ya dirinya sih merasa baik-baik aja. Ya. Inilah pesan-pesan ayat 14 sampai ayat 17 ini. Semoga insya Allah mengingatkan kita ya berhati-hati menghadapi dinamika kehidupan ini, ya, yang memang harus diketahui supaya kita jelas kita mau memihak yang mana ya. Islam tidak menghendaki hidup netral-netral aja ya. Harus jelas ya. Kata sebagian ulama ya bagaimana Allah tidak ingin orang beriman itu harus memiliki wala dan bara yang jelas ya. Urusan nonton bola aja harus jelas ya. Kamu dukung ya Persib apa Persija ya. Nonton bola ya yang mana aja deh yang menang ya nggak seru ya. Baru seru kalau saya pendukung Persija ya. Nah, baru itu kalau Persija menang ya ikut senang ya. Kalau Persija kalah ya ikut ya, menyayangkan ya jagoannya kalah misalnya ya. Apalagi dalam keimanan ya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.